يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيب عمر يا شيخنا ولي الحزامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah memberikan nikmat, maka seorang merasa cukup dengan nikmat tersebut. Qanaah. Sifat qanaah, sifat yang seharusnya ada di dalam jiwa kaum mukmin dan mukminah. Kenapa? Ketika dia merasa cukup terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya bakal menjadi tenang. Kunci kehidupan di alam dunia tenang. Dan bagaimana agar hidup kita tenang? Alhamdulillah kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Itulah yang disebut dengan qanaah, merasa cukup. Kita kalau misalnya qanaah, kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang miskin tidak melihat yang kaya tidak melihat yang lebih kaya lagi. Orang yang mempunyai motor tidak melihat yang mempunyai mobil. Orang yang mempunyai mobil tidak melihat orang yang mempunyai pesawat atau kereta. Dan begitu. Ini namanya qanaah. Alhamdulillah hari ini saya bisa makan, alhamdulillah. Jangan ngelihat orang yang makannya 50 kali dalam satu hari. Jangan. Kenapa? Itu bukan qanaah. Maka seseorang yang mempunyai sifat qanaah, tenang hidupnya. Qanaah, dia mempunyai jabatan, alhamdulillah. Satu jabatan saja dia belum mampu untuk memaksimalkan, kemudian dia mau jabatan yang lebih tinggi lagi. Bukan qanaah namanya. Artinya apa? Tamak namanya, rakus namanya. Lihat, ketika seseorang itu mulai cinta kepada dunia, ada rakus di situ. Tapi ketika ada seseorang mulai cinta akhirat, ada qanaah namanya. Qanaah merasa cukup, alhamdulillah. Makanya kalau kita makan, nikmatin alhamdulillah. Jangan kita cari sesuatu yang tidak ada. Ketika kita makan, mana nih kerupuknya, mana tempenya, mana sambalnya. Dia nggak merasa cukup kalau begitu. Udah cukup ada. Yang ada alhamdulillah. Itu. Kenapa? Dari ungkapan awwalu man yadkhulul jannah al-hammadun. Yang pertama kali yang bakal masuk ke dalam surganya Allah, kelompok orang yang memuji kepada Allah. Siapa yang memuji kepada Allah? Itu dia. Orang-orang yang selalu dalam tampilan kehidupannya qanaah gitu. Dan mengerti dalam kehidupannya. Jamaah sekalian dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qanaah akan diungkapkan oleh ad-da'i ila Allah, Sayyidul Syarif Al-Habib Saleh bin Muhammad Maula Dawilah, wa ilaihi falyatafaddal ma'juran. Alhamdulillah Al-Aziz Al-Ghaffar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung lagi Maha Pengampun. Ar-Rahim Ar-Rahman. Yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Wahdahu la syarika lahu wa la nidda wa la mithala lah. Yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyamai dan tidak ada yang memberikan permisalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil. Dan kepada keluarga dan sahabatnya dan orang yang mengikutinya sampai kelak hari kiamat. Amma ba'd. Adapun setelah itu, Al-qana'a an yaqna'a al-qalb al-mu'min bima qasamahu Allah lahu. qanaah adalah merasa cukupnya hati seorang mukmin terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Yaqul qalu in tarda bil maqsum ishta fi ni'am. Kalau engkau ridha terhadap yang diberi, engkau ridha segala sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup, alhamdulillah. Jika engkau tidak ridha, wa in lam tarda ishta fi hazan. maka akan ada kegundahan. Al-qana'a manzilah yatadarrajaha al-awliya was-salihun. Qanaah adalah salah satu derajat yang dijalankan oleh mereka para nabi dan orang-orang yang saleh. وما الذي يجعل الإنسان يترسخ في هذه الصفات؟
Apa yang membuat di dalam hati seorang manusia kuat dalam sifat qanaah tersebut? هو أن يتيقن في قلبه أن الله سبحانه وتعالى عندما كنت في بطن أمك كتب رزقك وأجلك. Meyakini ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan ketika kita berada di dalam perut ibu, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. فإذا تيقنت أنه لا يزيد ولا ينقص. Ketika engkau mempunyai pemahaman dan keyakinan bahwa rezeki tidak memang bisa bertambah dan tidak bisa berkurang, كتب من الله من It- الأزل. itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah dari zaman azali. فإذا تيقن العبد يطمئن. Ketika hamba sudah merasa yakin dengan hal tersebut, mulai datang ketenangan. فيقتنع بكل ما أعطاه الله. Merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يعلم الأمة Yang baginda Rasulullah mengajarkan umat أن يكون قناعة المؤمن في أمور الدنيا. yaitu cukupnya seorang mukmin tentang permasalahan dunia. قال رسول الله إذا تنظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه. Yang aukamagalan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau melihat tentang permasalahan dunia orang yang lebih rendah, فإنه أحرى ألا تزدري نعمة الله عليه. yang dia menjaga agar nikmat tersebut tetap terjaga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan. وفي أمور الدين تنظر إلى من هو أعلى منه. Tapi kalau masalah urusan agama, dia melihat ke yang lebih tinggi lagi. في أمور الدين لا تقنع بالقليل. Maka tentang permasalahan agama, kita tidak boleh merasa cukup dengan yang sedikit kalau masalah agama. ولكن العكس الناس Kebalikan manusia, يرون في أمور الدنيا يطلبون المزيد. kalau untuk masalah dunia mereka minta tambah dan tambah. أمور الدين يرون الناس من يقوم الليل ومن يقرأ القرآن ومن يكثر ولا يتشوف النفس بأن تكون مثلهم. Ketika masalah akhirat, kalau misalnya ada orang yang bangun malam membaca Al-Quran, itu dia nggak ada merasa untuk menjadi orang seperti itu. يقنع بالقليل من أمور العبادات والدين. Dia merasa cukup dengan sedikit tentang masalah peribadatan dan masalah agama. أما الدنيا لا عنده تشوف. Tapi kalau masalah dunia, dia selalu melihat-lihat tentang masalah dunia. ونبينا محمد يعلم الصحابة Nabi mengajarkan para sahabat, كلما رأوا شيء من الدنيا عجبهم شيء ketika mereka terhipnotis tentang permasalahan dunia, وبدأت النفوس تتشوف إليه mulai jiwa melihat tentang masalah dunia. ويقول لهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. Kemudian baginda Rasulullah mengajarkan kepada mereka, ya Allah, sesungguhnya yang disebut dengan kehidupan adalah kehidupan akhirat, ya Allah. العيش والنعيم في الآخرة. Kehidupan yang nyata, yang hakiki, dan kenikmatan yang sesungguhnya kelak nanti di hari akhirat. والله يخاطب نبينا محمد Allah mengkhitab kepada Nabi kita Nabi Muhammad, ولا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. jangan kalian memanjangkan pandangan-pandangan kalian tentang permasalahan kegemerapan dunia, tentang permasalahan istri-istri dan sebagainya, لنفتنهم فيك. yang bakal kami berikan musibah kepada kalian tentang permasalahan tersebut. ورزق ربك خير. Dan bersyukurlah kepada Tuhan engkau dengan baiknya. الله يخاطب من؟ سيد العابدين وسيد القنوعين. Dan ini Allah mengkhitab kepada Nabi Muhammad, junjungan orang yang mempunyai rasa cukup tentang permasalahan dunia, dan kepada mereka orang yang mempunyai qanaah, أي يخاطبه ألا يتشوف إلى ما أمور زهرات الدنيا. yaitu bagaimana Allah mengkhitab kepada Nabi Muhammad, jangan memanjangkan tentang permasalahan dunia, وأن هذه فتن karena hal tersebut adalah fitnah yang banyak, وحول مصيره إلى رزق الله. yang selalu berusaha bahwa itu adalah rezekinya Allah Subhanahu wa taala. ثم قال بعدها
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. Kemudian Allah berfirman, perintahkan keluarga engkau untuk sholat dan sabar. Ingat, sabar. Ketika kita memerintahkan keluarga harus dengan sabar. نحن نرزقك Kami yang memberikan rezeki kepada engkau. والعاقبة للتقوى. Dan hasilnya itu adalah buat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. يعني لا تشتغل بالنظر إلى أمور الدنيا واشتغل بالأوامر التي أمرك الله بها. Enggak perlu kita menyibukkan diri tentang permasalahan dunia. Sibukkan kita sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. هذا قد مقسوم مكتوب من الله. Karena ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah. أدي الواجبات والله يتكفل بالذي عليه. Jalankan hal-hal yang wajib, maka Allah bakal menanggungkan, insya Allah. Bakal menanggung rezeki yang bakal Allah berikan buat kita. نحن في أيام لا بد علينا أن نقنع بالله سبحانه ما أعطانا الله. Yang hari-hari kita hidup di alam dunia, yang seharusnya kita merasa qanaah, merasa cukup terhadap yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. لأنه يعيش في اطمئنان وارتياح. Agar dia bisa hidup dalam keadaan tenang dan keadaan nikmat. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بها. Mudah-mudahan الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Allah memberikan hak sifat-sifat tersebut, dan semoga salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.